Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marudi Damanik dari Lovely Holidays Tour and Travel. Pada edisi pemandu wisata kita, edisi ketiga kali ini, kita masih menceritakan tentang dasar-dasar untuk menjadi pemandu wisata. Jadi kita tidak langsung melompat ya, kita tidak langsung melompat bagaimana peran daripada atau istilahnya performance daripada seorang pemandu wisata. Kita masuk dari basic-basic dulu, dari dasar-dasar dulu. Kira-kira apa klasifikasi-klasifikasi dari pemandu wisata dari sektor ataupun dari berdasarkan aktivitasnya pada sebuah travel agent. Jadi kita sudah mempelajari ada materi-materi yang lalu ya. Jadi untuk materi pertemuan kita kali ini, kita mau membahas seperti apa sebenarnya peran ataupun seorang pemandu wisata itu jika kita lihat daripada klasifikasi berdasarkan aktivitasnya pada sebuah travel agent. Ada beberapa poin sebenarnya, ada beberapa poin ya, tapi saya mau mengambil poin-poin yang terpenting. Kira-kira poin terpenting itu adalah apa yang diperankan oleh seorang pemandu wisata itu. Yang pertama itu sebenarnya itu disebut dengan common guide ataupun general guide sebenarnya ini. Apa itu common guide ataupun general guide? Common guide ini adalah pemandu wisata yang berperan ya, atau yang atau yang berperan itu memberikan informasi atau menghandle wisatawan yang secara umum. Nah, secara umum itu bagaimana maksudnya? Secara umum itu adalah wisatawan itu yang datang berwisata itu yang mereka itu memang secara umum, dalam arti contohnya pengambilan paketnya itu yang secara umum, bukan yang spesifik ya. Nah, itu nanti akan kita terangkan selanjutnya. Sebagai umum itu contohnya seperti apa kan gitu. Nah, contohnya umum ini kurang lebih seperti ini ya. Wisatawan mengambil paket 5 hari 4 malam perjalanan ke Danau Toba. Mungkin 2 malam di Pulau Samosir, 1 malam Brastagi, 1 malam di Medan. Tetapi intinya di sini adalah yang di-handle guide ini atau peran guide ini adalah memberikan informasi itu yang secara umum, secara general. Nah, itu yang dikatakan dengan common guide ataupun general guide. Jadi dia ada spesifiknya ya, mungkin kita sudah tahu ya. Jadi nanti Anda akan menanyakan kepada diri kita sendiri, saya ini posisinya di mana? Apakah saya bisa berperan sebagai general guide ataupun common guide? Nah, kita tanyakan dari segi kemampuan kita, ability kita. Biasanya common guide ini atau general guide ini, dia juga adalah pribadi yang memiliki kemampuan itu secara umum. Secara general. Dia bisa menceritakan tentang katakanlah keadaan di satu objek dan atraksi wisata di satu tempat, di tempat yang lain juga, di berbagai tempat, ataupun pengetahuan umum tentang sebuah negara, pengetahuan umum tentang satu daerah, pengetahuan umum tentang yang lain. Inilah yang dikatakan dengan common guide ataupun general guide. Dan biasanya ini adalah guide yang tentu harus memiliki wawasan yang sangat luas. Kenapa? Bisa saja nanti salah seorang daripada wisatawan itu menanyakan tentang hal-hal umum pada sebuah negara. Sebagai contoh ya, sebagai contoh kecil. Kadang-kadang wisatawan itu menanyakan apa dasar daripada negara Anda. Mungkin dia akan menanyakan dasar daripada negara kita. Apa lambang daripada negara kalian. Jadi kalau ditanyakan dasar negara, tentu seorang pemandu wisata itu harus juga memahami kemampuan ataupun skill dalam pandangan-pandangan umum di satu negara. Contoh, dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila itu harus kita terangkan juga. Ya, dasar-dasar yang ada di dalam Pancasila itu panca artinya 5, sila artinya dasar. Ada 5 dasar yang harus kita pedomani di dalam bernegara di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi kita terangkan satu persatu. Bahkan itu satu persatu harus kita terangkan. Dari mulai contohnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa Indonesia itu percaya kepada adanya Tuhan yang Esa, dan bahwa bangsa Indonesia ini mempercayai adanya Tuhan, dan itu akan menjadi sebuah katakanlah kekuatan kita untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan atau pandangan hidup. Nah, ini semua harus kita terangkan.
Jadi yang semua sila-sila dalam Pancasila ini merupakan pengetahuan umum yang harus dimiliki oleh seorang pemandu wisata. Makanya dikatakan general guide ataupun common guide. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Bukan hanya itu, pertanyaan yang umum. Nah, jadi asik ini. Sebenarnya kalau kita menjadi pemandu wisata ini kenapa saya katakan pekerjaan yang asik? Karena boleh dikatakan juga kadang-kadang ada yang menyatakan bahwa guide ini adalah Mr. Know It All. Kenapa dikatakan Mr. Know It All? Pemandu wisata ini adalah orang yang serba tahu. Kenapa dikatakan serba tahu? Apapun ditanya wisatawan itu, kita harus mampu untuk menjawab. Bagaimana kalau tidak kita mampu untuk menjawab? Nanti ada teknik. Mungkin satu pertemuan kita akan teknik. Bagaimana jika wisatawan menanya sesuatu, Anda tidak mampu untuk menjawab? Nanti. Tapi kalau secara umum, kenapa? Apa alasan? Contoh ini, contoh kecil. Kita perjalanan melewati perkebunan kelapa sawit. Contoh ini ya. Nah, kita juga harus mampu memberikan informasi tentang kelapa sawit tersebut. Dari mana asal kelapa sawit? Berapa tahun dia berproduksi? Setelah diproduksi mau dijadikan apa? Kemudian kita melewati contohnya pohon karet atau rubber tree. Kita juga harus bisa menceritakan. Rubber tree ini asalnya dari mana? Berproduksinya bagaimana? Cara mentapingnya bagaimana? Mensadap itu bagaimana? Dan bagusnya dari jam berapa ke jam berapa? Kita harus mampu. Kita melewati perkebunan coklat, juga harus mampu menceritakan tentang coklat. Coklat itu seperti apa? Cara memproduksinya menjadi coklat itu seperti apa? Bagaimana produksinya? Bagaimana cara pengambilannya? Buahnya itu bagaimana semua? Harus bisa kita ceritakan. Ini yang dikatakan dengan common guide ataupun general guide. Kalau saya sendiri, saya dulu berprofesi menjadi general guide, guide yang secara umum, ya, yang secara artinya ilmu dan pengetahuannya itu yang secara umum. Dan ini sangat menarik sekali. Kemudian juga bukan hanya hal itu, hal yang sangat kecil. Contohnya nanti, ketika kita sampai di Danau Toba, kita juga harus bisa menceritakan tentang Danau Toba. Baik dari segi cerita ilmiahnya, bahwa Danau Toba berasal daripada letusan gunung berapi kira-kira beberapa ribu tahun yang lalu. Contoh ini ya, ada yang mengatakan 75.000 tahun yang lalu terjadinya begini-begini. Semua bisa kita ceritakan. Bahkan juga harus mampu kita menceritakan bagaimana Danau Toba itu terjadi dari versi legenda. Dalam pandangan masyarakat bahwa Danau Toba itu berasal daripada tetesan air mata seorang ibu yang begini. Harus bisa kita ceritakan. Itu kerennya menjadi general guide. Jadi makanya dikatakan Mr. Know It All. Apapun ditanya harus bisa kita jawab. Wah, jadi bukan main-main ya. Untuk menjadi seorang pemandu wisata itu harus menjadi seorang pribadi yang knowledge-nya juga penuh. Kita harus banyak membaca. Kita harus banyak melihat. Kita harus banyak menonton. Sehingga apa yang ditanyakan oleh si wisatawan itu bisa kita jawab dengan baik. Kadang-kadang pertanyaan wisatawan itu simple. Siapa sih artis yang terkenal di Indonesia katanya? Dia mau tahu. Harus kita tahu. Kalau seorang artis pun kita tidak tahu, mungkin wah, itu sulit. Mungkin kita ceritakan. Bisa jadi artis itu salah satu artis yang dia senangi. Nah, sekarang aktor yang terkenal di sini. Movie yang terkenal yang lagi populer di sini sekarang. Jadi semua harus kita kuasai. Itu yang dikatakan dengan general guide yang ada pada sebuah travel agent. Selain daripada general guide, ya, ini ada yang dikatakan dengan expert ataupun local guide. Apa itu expert ataupun local guide? Expert itu artinya spesifik, ya, spesial. Contohnya di mana? Kalau local guide ini, dia berprofesi itu pada sebuah objek dan atraksi wisata. Sebagai contoh, kalau kita di Sumatera Utara, local guide itu di mana kira-kira? Kalau kita mengantar tamu, ibaratkan ke Bukit Lawang, jadi di sana ada local guide yang betul-betul dia spesifik atau khusus mengetahui objek dan atraksi wisata yang ada di Bukit Lawang tersebut. Dia tidak akan ada pertanyaan tentang umum, tentang politik, tentang ini, tidak. Yang ditanyakan wisatawan itu adalah khas atau khusus mengenai objek dan atraksi wisata yang ada di sana. Itu dikatakan dengan expert ataupun local guide.
Contoh juga yang kedua, mungkin biar mudah kita pahamin ya, di mana itu pekerjaan daripada local guide. Contoh pada sebuah candi. Contohnya kalau kita pergi ke Yogyakarta, ya, di sana itu kan ada di Borobudur Temple itu selalunya ada local guide. Jadi local guide ini dia akan khas menceritakan bagaimana cerita yang ada pada sebuah objek dan objek wisata tersebut. Dia akan menceritakan tentang Borobudur Temple itu secara details. Dari awal dibangunnya, cerita yang ada di sana, stupanya, patung-patung yang ada di sana. Dia akan bisa menceritakan secara expert. Kalau lokal ataupun general guide, mungkin secara expert dia tidak bisa menceritakan itu. Atau pemahaman dia kurang. Tetapi kalau yang expert ataupun local guide, dia akan mungkin harus memahami A to Z tentang cerita yang ada terkandung di sana. Sama kalau ke Bukit Lawang. Dia juga harus bisa menceritakan. Kalau kita nanti trekking, di step ini kita akan berhenti. Kemudian nanti disenti. Kalau ingin melihat orang hutan, kita mungkin harus jalan. Setelah itu nanti begini. Pulangnya kita naik tubing. Sampai nanti di hotel jam sekian-sekian. Itu yang dikatakan dengan expert ataupun local guide. Jadi menarik ya. Kalau local guide itu selalunya dia ada di satu tempat. Ada juga local guide contohnya yang expert untuk mengadakan mendaki, trekking ke sebuah gunung berapi contohnya. Seperti kita handle lumayan wisatawan dari Singapura yang mereka mau trekking ke Gunung Sibayak. Jadi sampai di satu tempat kita akan handover atau kita akan berikan istilahnya wisatawan itu kepada local guide. Dialah yang menghandle sampai kepada ke puncak daripada Gunung Sibayak tersebut. Karena dia yang sudah mengetahui jam berapa idealnya berangkat, kemudian berhenti di mana, peralatan yang harus dibawa, hal-hal yang harus dilakukan, yang tidak dilakukan, ini hanya bisa dikuasai oleh local guide ataupun expert guide. Jadi saya hanya ingin memberikan dua hal ini ya, contoh-contoh daripada klasifikasi pemandu wisata berdasarkan aktivitas yang akan mereka lakukan. Ini menarik ya, menarik, sangat menarik. Jadi ya, apakah general guide bisa berprofesi menjadi expert ataupun local guide? Bisa, tetapi tingkat keahliannya pasti berbeda. Saya pastikan pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena general guide ini dia hanya mengetahui informasi secara umum. Kalau yang expert guide tadi, local guide, dia sudah spesifik. Makanya untuk memberikan full satisfaction atau kepuasan kepada customer, biasanya di satu objek wisata kita juga bisa meng-hire local guide. Dia yang menceritakan secara details. Apalagi wisatawannya itu dari Eropa, yang betul-betul dia harus mengetahui bagaimana secara rasional ataupun secara diterima akal terjadinya atau adanya cerita ataupun objek dan atraksi wisata. Kalau general, dia hanya menceritakan. Nah, jadi ini adalah hal yang harus kita pahami di dalam basic-basic menjadi seorang pemandu wisata. Tapi kita jangan takut. Mau jadi general guide, mau jadi expert ataupun local guide, yang mana saja itu adalah pilihan Anda. Kedua-dua profesi ini sangat menarik dan sangat mengesankan. Kenapa? Karena kita dituntut untuk memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup dan yang kuat, sehingga customer yang kita handle itu dia merasa senang dan puas dengan informasi yang kita sajikan. Jadi jangan juga jadi pemandu wisata yang hahaha aja. Dia tidak bisa menceritakan atau hal-hal apapun, contohnya pada objek dan atraksi wisata. Dia hanya nggak bisa. Selain pemandu wisata itu juga harus orang yang pribadi yang informatif, karena wisatawan itu datang untuk mendapatkan informasi. Jadi dua hal ini kita ingat dulu sebagai dasar ilmu yang kita dapatkan untuk belajar tentang pemandu wisata. Kita akan lanjut lagi ke episode yang lanjutnya yang lebih seru ya, sehingga pada akhirnya nanti saya mau Anda itu mampu atau bisa menjadi seorang pemandu wisata yang profesional. Saya kira gitu aja dulu, simple pertemuan kita hari ini. Saya Marulina Manik dari Lovely Holiday Tour and Travel. Mohon bantuan teman-teman ya untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Mudah-mudahan ya kami akan selalu konsisten untuk memberikan channel YouTube positif yang memberikan manfaat khususnya kepada para pelajar-pelajar, mahasiswa dan mahasiswi di industri pariwisata,
juga pribadi-pribadi yang barangkali berkeinginan untuk involve ataupun terlibat di dunia pariwisata. Saya Marulina Manik dari Lovely Holidays. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.